Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita diberi kesempatan lagi untuk mengadakan kuliah WhatsApp ya, berhubung teman kita ada yang nggak bisa online gitu. Jadi kita untuk kali ini kuliah WhatsApp-nya yaitu dengan voice note ya. Tapi meskipun dengan voice note, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Mudah-mudahan belajar kali ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu maupun bagi saya. Jadi saya juga di sini posisinya belajar lagi dan mengingatkan lagi. Dan bukan berarti di sini saya sebagai sumber utama untuk mengetahui semua materi ini. Bisa jadi dari ibu-ibu juga ada yang lebih tahu mengenai materi ini, karena bagaimanapun juga itu pengalaman ibu-ibu itu lebih berharga ya. Apalagi ibu-ibu di sini sudah ada anaknya yang besar ya, untuk menangani anak-anaknya mungkin ada yang pengalaman memakai metode apa ketika menangani anaknya sakit atau apa dengan metode apa gitu. Itu juga pengalaman yang sangat berharga. Tentu nantinya bisa di-share kepada ibu-ibu yang lain gitu ya. Kemarin kita sudah membahas tentang Tibun Nabawi ya. Pembahasan kita sudah sampai pada pembahasan tentang apa kemarin ya, tentang menggunakan ini ya, herbal yang disunahkan oleh Rasulullah. Tetapi dari pertemuan 3 kali apa 2 kali, kemarin ada teman kita yang belum bisa hadir. Jadi Rasulullah mengajarkan kita tentang ibadah, tentang aktivitas sehari-hari beliau, bagaimana beliau melakukan aktivitas, itu merupakan petunjuk dari Allah juga, yang akhirnya nanti itu baik juga untuk kita. Jadi salah satunya itu doa, tahajud, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, itu merupakan kesehatan untuk ru'yah kita. Kenapa kita perlu mencharge jiwa kita? Karena itulah pintu utama kesehatan kita. Karena bagaimanapun juga kesehatan kita itu sangat dipengaruhi oleh 80%-nya adalah pikiran kita. Dan pikiran kita yang menentukan adalah ketenangan jiwa, ru'yah kita. Ya. Jadi itu faktor utamanya. Banyak yang bertanya, kenapa saya sudah menjaga kesehatan tubuh saya, kenapa saya sudah menjaga pola makan saya, tapi saya sakit ini. Karena yang berpengaruh terbesar adalah apa? Pikiran
pikiran kita. Islam memandang sakit dan penyakit itu yang pertama adalah sakit dan penyakit sebagai akibat gaya dan pola hidup. 2. Sakit dan penyakit sebagai musibah. Yang ketiga, sakit dan penyakit sebagai cobaan atau ujian. Yang keempat, sakit dan penyakit sebagai teguran Allah. Yang kelima, sakit dan penyakit sebagai azab dan hukuman Allah. Yang keenam, sakit dan penyakit sebagai penghapus dosa. Yang ketujuh, sakit dan penyakit sebagai sarana menaikkan derajat kemuliaan. Yang kedelapan, sakit dan penyakit sebagai bentuk kasih sayang Allah. Hikmah dari sakit itu, yang pertama, kesempatan istirahat bagi tubuh. Ya, jadi tubuh itu kadang-kadang perlu istirahat juga gitu. Ya sudah, kalau kita setiap hari capek bekerja, pontang-panting mencari uang, terus kita diberikan sakit, ya udah ambil hikmahnya bahwa hari ini saya harus istirahat. Saya harus mengistirahatkan tubuh dulu. Justru dengan seperti itu kita akan lebih tenang gitu. Dan ketika kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jadi kalimat itu atau kalimat Allah seperti itu tuh bukan berarti bahwa kalimat itu hanya untuk orang yang meninggal saja. Tetapi ketika kita sedang mengalami musibah, itu juga kita mengucapkan kalimat itu ya, mengucapkan ayat tersebut. Ada di balik bahwa dengan mengucapkan ayat tersebut, ketika diteliti, ternyata itu akan menimbulkan hormon bahagia. Hormon bahagia, sehingga kesedihan itu berkurang banyak. Ketika kita mengucapkan ayat tersebut, hormon endorfin itu akan keluar. Akan menghasilkan hormon endorfin. Sehingga kesedihan berkurang banyak. Gitu. Kesedihan berkurang banyak, terus minimal beban pikiran kita juga berkurang gitu. Nah, hikmah yang kedua adalah penyambung silaturahim. Kok bisa penyambung silaturahim? Karena bisa jadi ketika kita sakit, banyak teman-teman kita yang berdatangan menengok kita, banyak tetangga yang berdatangan menengok kita, yang sebelumnya belum kenal bisa menjadi kenal gitu. Itu adalah hikmah ketika kita sakit gitu. Jadi bisa saling mengenal sebelumnya. Mungkin saja kita dianggapnya ya, jadi kita ambil sisi positifnya aja gitu ya, Jadi jangan sampai kita mengeluarkan pikiran-pikiran yang negatif. Kalau kita mengeluarkan pikiran-pikiran yang negatif, justru akan menambah pikiran kita menjadi hal-hal yang membuat kita menjadi tambah sakit gitu ya. Kita harus selalu membayangkan yang positif-positif aja, dan ke Allah pun kita harus selalu senantiasa berpikiran yang positif. Yang ketiga, menjadi pelajaran berharga. Ya, jadi dengan sakit kita dapat ilmu yang berharga. Contohnya, saya tadi habis makan berlebihan. Misalkan makan pedas berlebihan. Besok-besok berarti saya harus mengurangi pedas. Misalkan contohnya seperti itu. Atau misalkan kalau misalkan kita ingat dengan dosa, saya
harus mengurangi perbuatan-perbuatan yang sekiranya bisa menyakiti orang lain. Ternyata saya lemah. Kalau misalkan kita sudah menganggap diri kita lemah di hadapan Allah, itu justru baik untuk kita. Karena dengan berzikir, ketika kita merasa lemah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka itu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa untuk kita. Yang keempat adalah doa orang sakit itu mustajab ya, mustajab. Ternyata doa orang sakit itu sangat mustajab. Walaupun ketika kita sakit, Allah tarik kebahagiaan, raut kebahagiaan dari wajah kita. Jadi wajah kita seperti merenung, seperti sedih. Terus kan kelihatannya kalau orang sakit itu wajahnya jadi sedih, wajahnya jadi tidak ceria, karena Allah sedang menarik sedikit kebahagiaan dari kita, menarik rasa gembira dari wajah kita. Tetapi itu dapat mengurangi hisab kita ketika kita nanti di akhirat. Yang kelima adalah orang yang sakit dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, ketika kita sakit justru kita akan lebih banyak beristighfar. Aktivitas kita yang sedang menghirup oksigen, sedang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi dengan istighfar itu secara tidak sengaja kita melakukan menghirup oksigen gitu ya, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara bersamaan gitu ya. Jadi kalau kita menghirup oksigen kita, misalkan kita perbandingannya ini ya, kalau misalkan kita menghirup oksigen secara fitrahnya gitu, itu kita menghirupnya sekitar 1 sampai 2 liter. Apa ya hitungannya ya? Liter atau apa ya? Dua. Jadi ibaratnya itu dua ya, jumlahnya 2 misalkan. Jumlahnya 2. Nah, kalau kita mengucapkan astagfirullahaladzim, itu kita menghirupnya sampai 5. Angkanya itu, hitungannya itu sampai 5. Banyaknya oksigen yang kita hirup itu sampai 5. Itu hitungannya apa ya kalau gas itu ya? Hitungannya apa ya? Nah itu sampai 5 jumlahnya. Dan ketika itu juga kita mengeluarkan karbon dioksida ketika kita mengucapkan istighfar gitu. Jadi itu ya, semua yang terjadi sama kita, kalau kita menghadapinya dengan bertawakal kepada Allah dan keimanan kita yang tinggi, itu kita akan lebih memasrahkan diri kepada Allah, dan itu akan menenangkan pikiran kita. Sebenarnya kalau kita mengetahui tujuan hidup kita ya, jadi tujuan hidup kita itu sebenarnya adalah untuk beribadah. Karena bagaimanapun juga ketika kita sudah meninggal, yaitu hasil kita beribadah gitu. Jadi kita hanya memanen pahala dari ibadah yang kita lakukan. Dan hidup ini adalah lagi 90%-nya itu adalah apa ya? Maaf, 10%-nya adalah masalah. Jadi 10% dari hidup kita itu masalah, dan 90%-nya itu adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut. Jadi solusi dari masalah itu seperti apa kita menjalaninya gitu.
Jadi sebenarnya ujiannya itu adalah hanya 10% dan 90%-nya itu kita bagaimana menghadapi ujian tersebut. Bagaimanapun juga hidup kita ini adalah selalu diuji. Hari ini kita diuji apa, hari ini besok kita diuji apa, akan selalu ada ujian sampai kita meninggal baru selesai ujian kita itu. Jadi kesimpulannya seperti ini ibu-ibu ya. Kenapa sih kita apa kaitannya kesehatan itu harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa Tibun Nabawi itu adalah penyembuhan secara Islami yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hubungannya ya dengan kesehatan jiwa. Hubungan antara keimanan dan ketenangan jiwa itu dapat dianalisis dan dibuktikan secara medis. Keterkaitan antara keduanya terbentuk berkat otak manusia yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali seluruh metabolisme tubuh. Di dalam otak manusia bekerja dua macam sistem saraf yang mempengaruhi metabolisme tubuh, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sistem saraf ini mengendalikan tugas-tugas sebagai organ dan jaringan tubuh, seperti mengatur kekuatan dan kecepatan detak jantung, mengendalikan sistem pencernaan, distribusi darah ke seluruh tubuh, dan mengatur fungsi dan peran sebagai kelenjar organ tubuh yang bertugas mengeluarkan zat berupa enzim dan hormon, termasuk kelenjar keringat, urin, dan lain-lain. Pusat kendali kedua saraf ini terdapat pada bagian otak tengah yang disebut hipotalamus dan terhubung dengan kelenjar pituari. Kita tentunya bisa menyimpulkan ya dengan bahwa hubungan antara keimanan dan ketenangan jiwa itu kenapa bisa menimbulkan sakit gitu. Jadi saya ingatkan kembali bahwa penyakit disebabkan karena 80% adalah akibat dari pikiran kita sendiri. Ya. Meskipun ukurannya itu sangat kecil, yang tidak lebih dari 0,5 gram, kelenjar pituari itu mengatur dan mengendalikan kelenjar endokrin yang mengatur berbagai fungsi tubuh seperti kelenjar tiroid, kelenjar suprarenal, kelenjar testis, kelenjar ovarium, dan lain-lain. Itu memang pengaruhnya sangat kecil, tapi kalau itu diulangi terus-menerus, kalau itu diulangi sering, itu benar-benar akan mengganggu kejiwaan kita. Dan kalau kejiwaan kita terganggu, maka akan mengakibatkan kalau di teknik China medicine itu akan mengganggu yin dan yang, Jadi dan justru akan mengakibatkan penyumbatan dalam aliran darah. Bagaimanapun juga ketika organ kita lemah, maka darah itu ibaratnya seperti akan mengendap di organ yang lemah, sehingga darah itu tapi mengalirnya itu menjadi lambat. Kembali lagi bahwa hubungan antara kinerja atau aktivitas kelenjar tersebut dengan kondisi jiwa manusia sangat erat. Rasa gelisah, resah, sedih, atau marah dapat meningkatkan produksi suatu kelenjar tertentu dan merusak keseimbangannya. Jika kesedihan dan kegelisahan ketakutan itu berlanjut, semakin banyak pula kelenjar atau zat tertentu diproduksi sehingga akan menimbulkan rasa sakit karena tubuh kelebihan kelenjar atau hormon tertentu. Nah, jadi ini kalau dari segi kesehatan, zat-zat tersebut akan memproduksi yang sangat berlebih. Kelenjar dan hormon tertentu akan menjadi berlebih sehingga akan menimbulkan sakit. Begitu juga
kalau di teknik TCM atau teknik China Medicine itu akan menimbulkan stagnasi dalam tubuh atau aliran darah yang terhambat gitu ya. Jadi apabila itu terlalu sering terjadi, itu justru akan mengganggu organ-organ tubuh kita yang lain gitu. Sebagai contoh adalah hormon kortisol dan hormon adrenalin yang diproduksi oleh kelenjar suprarenal yang diproduktivitasnya dipengaruhi oleh kondisi jiwa. Jika berlebihan, hormon ini akan menekan sistem imunitas atau kekebalan tubuh yang menyebabkan meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Yang kedua, meningkatkan pengendapan lemak. Yang ketiga, detak jantung bertambah cepat dan kuat. Nah, jadi kalau kita dihubungkan dengan TCM ya, teknik China Medicine, bahwa jantung itu merupakan salah satu organ yang harus selalu gembira gitu ya. Karena dengan gembiranya seseorang itu akan memperkuat otak kita, akan mempertajam otak kita gitu. Dan yang mengatur emosi itu adalah organ liver. Yang keempat adalah menyempitnya pembuluh darah. Yang kelima, menurunnya fungsi empedu. Yang keenam, kelenjar reproduksi terhambat. Kalau kelenjar reproduksi terhambat, ya bisa jadi banyak sakit-sakit yang seperti yang ada di rahim ya. Yang selanjutnya adalah bronkus menyempit, terus terhambatnya fungsi paru-paru, pencernaan dan lambung, terus fungsi limbik dan pankreas meningkat disertai munculnya tekanan pada fungsi liver dan empedu. Itu ya. Jadi itu pengaruh kejiwaan itu sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita terlalu stres berlebihan, itu yang ada kalau pikiran kita terus dipacu. Coba deh sekarang kita tanya sama orang yang sakit mah. Orang yang sakit mah pasti coba tanya. Pasti sekarang kita ketemu teman. Pasti kamu sakit mah ya? Pasti kamu apa-apa banyak dipikir ya? Pasti kamu permasalahan sedikit dipikir sampai berlarut-larut. Nah, itu justru macam seperti itu justru akan menimbulkan sakit mah. GERD. Itu ya istilah-istilah kedokteran sekarang. Jadi itu yang akan ditimbulkan. Kalau misalkan kita terlalu ada sesuatu yang gak ikhlas, itu ya. Itu salah satunya akan mengganggu aktivitas jantung. Gitu. Jadi kenapa kok mengganggu aktivitas jantung? Karena jantung sendiri itu ada hubungannya dengan kegembiraan gitu. Kalau kita tidak ikhlas, justru kan yang ditimbulkan apa? Ya sedih gitu. Terus jiwa yang tidak tenang. Makanya kalau ingin jiwa yang tenang itu salah satunya juga dengan lebih banyak bersedekah. Itu juga akan menenangkan jiwa. Nah, kalau misalkan ada penyempitan atau pembengkakan jantung, itu mencoba untuk selalu mengikhlaskan bagaimana mengikhlaskan sesuatu yang sudah hilang biarlah hilang,
jangan diulang-ulang lagi, jangan diingat-ingat lagi. Apa yang kita miliki hilang, udah kita ikhlaskan, karena itu segala sesuatunya adalah milik Allah. Kita hanya diamanahi, hanya memegang sementara. Kalau misalkan ada sesuatu yang kita nggak mengungkapkan, kita pengen bicara tapi takut, kita mau ngomong tapi takut, tertekan, itu justru akan mempengaruhi kepada gangguan-gangguan yang ada di dalam leher kita. Terus kalau kita kesedihannya terlalu berlebih, itu akan mengganggu paru-paru kita. Makanya kenapa orang-orang yang terkena sakit TBC itu banyak melanda orang-orang yang di bawah garis kemiskinan ya. Jadi masyarakat yang berada di, mohon maaf, kaum duafa gitu ya. Itu karena mereka terlalu berlarut-larut menahan kesedihan. Makanya Islam itu sangat menganjurkan untuk zakat. Itu karena untuk berbagi kesenangan dengan kaum duafa. Bahkan dulu zamannya kalau nggak salah Abu Bakar ya, jadi sampai bingung siapa yang harus menerima zakat itu karena bisa jadi semuanya itu saking pengen berzakat, dan bisa jadi mereka itu berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi itu ya, obat yang paling mujarab untuk kegelisahan jiwa adalah keyakinan. Banyak ya ilmuwan-ilmuwan yang meneliti dengan sering banyaknya kita membaca Al-Quran, itu jiwa kita lebih tenang. Saya juga ini insya Allah untuk live di media sosial, insya Allah setiap pagi itu untuk live ini ya, doa zikir pagi, gunanya untuk menenangkan jiwa. Jadi zikir pagi itu ibaratnya seperti baju besi untuk umat Islam itu. Siapapun yang memanah, baik itu yang memanah orang-orang yang iri, dengki, mengirimkan buhul-buhul atau sihir-sihir, itu akan jadi si anak panah itu akan kembali lagi ke pemiliknya. Jadi karena zikir pagi petang itu ibaratnya seperti baju besi. Kalau ada orang yang menembak, maka pelurunya itu akan kembali lagi ke yang mengirimnya. Kalau dia membusur pakai panah itu akan kembali ke pengirimnya gitu ya. Jadi kalau kita sakit, kemarin kita sudah membahas ya. Jadi urut-urutannya juga sudah saya sampaikan. Jadi sholat dulu, terus memohon ampun kepada Allah, terus apalagi kemarin itu sholat, terus baca Al-Quran gitu ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Makanya di Mekah itu jarang sekali rumah sakit yang pasiennya itu berjubel-jubel, bahkan jarang pasien, karena yaitu mereka berserah diri dulu kepada Allah. Ya, jadi bahkan ada penelitian dari salah satu dokter di Eropa, seandainya umat manusia itu menerapkan 2 aja sunnah Rasulullah
yaitu adab makan dan adab ke kamar mandi, saya akan berhenti menjadi dokter. Itu ya. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah itu sangat-sangat baik untuk kita. Jadi kita melakukan sunnah itu bukan hanya ketika kita beribadah saja, tapi sehari-hari juga kita lakukan juga maksudnya seperti itu. Mungkin itu saja materi kuliah WhatsApp hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila penyampaian saya banyak kata-kata yang belum dipahami oleh ibu-ibu. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Dan mohon maaf juga apabila kata-kata saya ada yang secara tidak sengaja menyinggung perasaan ibu-ibu, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kesalahan, mohon diluruskan, mohon diingatkan. Demikian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti live. Mudah-mudahan sehat selalu ya untuk semua teman-teman. Ada Mbak Fulah Jaya, ya, selamat bergabung. Saya akhiri dulu ya live-nya. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita bisa lebih panjang lagi materinya. Assalamualaikum.